Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah ngeklik lagi video saya. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Disayang bos, berkah-berkah untuk kita semua ya guys ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini saya ya biasa guys. Ayo kita ngobrol yuk. Kita berbagi kisah dan pengalaman serta mencari jalan keluar untuk teman-teman kita yang mungkin saat ini memiliki kasus yang sama. Oke. Sebenarnya ini datang dari teman saya yang sekarang di Indonesia. Dia bilang sama saya untuk diberikan semangat. Yatisam Official selalu mendukung kalian, mensupport kalian. Yuk langsung aja gimana sih ceritanya guys. Oke. Ceritanya ini adalah PMI Hongkong yang menjadi korban atas majikan yang suka berganti-ganti cece. Kalian pernah ngalamin gak nih? Jadi majikan kalian ini memiliki rekor yang suka berganti-ganti cece alias ART. Nah, salah satunya ini teman saya ini menjadi korban guys. Dia bekerja di Hongkong itu cuma 6 bulan aja. Dan dia ini pertama kali ke Hongkong. Pertanyaan dia itu mungkin pertanyaannya sama kepada teman-teman yang lain yang di interminute dalam waktu yang singkat bekerja di Hongkong. Apakah visa kerjanya itu bisa turun? Yuk langsung aja kita bahas bersama. Mbak Mia ini asalnya dari Indonesia yang jelas ya guys ya. Dia adalah ex Singapura. Jadi sedikit bahasa Inggris itu dia bisa. Dia berniat pergi ke Hongkong ya untuk memperbaiki ekonomi keluarganya yang jelas ya guys ya. Akhirnya dia ini masuk PT dan cukup lama banget. Di PT ini dia menunggu 10 bulan. 10 bulan akhirnya 10 bulan 10 hari akhirnya dia terbang ke Hongkong dan mendapatkan majikan yang ini nih guys. Akhirnya sekitar bulan Februari 2022 dia ini bersyukur banget karena dia ini ex Singapura tapi dia pertama kali ke Hong Kong dan dia terbang itu di masa pandemi guys. Jadi dia melewati masa yang sulit saat memasuki Hong Kong ya guys ya. Otomatis dia juga menjalani yang namanya karantina. Dia di karantina ya sekitar 7 harian lah guys. Akhirnya singkat cerita otomatis Mbak Mia ini harganya mahal dong saat bosnya ini mengambil dia. Akhirnya dia ini bekerja di majikan tersebut. Karena benar-benar Mbak Mia ini pengen kerja yang benar di Hong Kong dan dia juga otomatis kan masih potongan agency. Untuk pergi ke sini dia juga masih harus membayar potongan 6 bulan. Jadi ya untuk beli-beli untuk keperluannya dia ya sebisanya dia lah ya guys ya. Kalau untuk beli baju misalkan ya itu belum bisa karena dia juga harus memikirkan memberikan nafkah untuk keluarganya. Singkat cerita dia ini bekerja kan di salah satu majikan dan dia itu bekerjanya cuma bersih-bersih aja guys. Situ ada satu majikan nyonya sama singsang aja. Nah nyonyanya ini nggak bekerja guys, stay di rumah terus. Jadi yang bekerja itu cuma majikan laki-lakinya aja. Otomatis dong CCTV ada selalu di rumah karena majikan perempuannya ini nggak bekerja. Dan kebetulan majikan perempuannya ini adalah memiliki mental yang menurut saya kelainan mental ya. Karena dari parasnya sih oke lah ya, dia itu suka bersolek ya, cantik lah, dadai Hongkong kan masih muda ya. Karena dia ini stay terus di rumah, otomatis pekerjaan Mbak Mia pun menjadi perhatian utama nih. Apalagi majikannya ini so perfect kerjanya. Jadi suka ini pengennya yang sempurna. Padahal kan nobody is perfect ya guys ya, nggak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Tapi bagaimanapun Mbak Mia ini berusaha beradaptasi. Ya kerja, sampai memegang handphone pun enggak. Jadi kalau misalkan istirahat aja pegang handphone. Akhirnya berjalan waktu di bulan kedua bekerja. Nah di situ mulai cari masalah tuh majikannya. Mungkin majikannya merasa ada ketidakcocokan dengan Mbak Mia ini. Ya maklum aja, Mbak Mia ini dari desa, bekerja di Hong Kong ya seadanya baju yang dibawa dari Indonesia. Nah majikannya ini nggak suka guys dengan stylenya Mbak Mia ini. Ya namanya kita kerja sebagai pembantu ya kasarnya ya guys ya. Ya yang penting kan kerjaan kita. Tapi enggak loh guys, di Hong Kong itu bisa menjadi masalah. Baju yang kita pakai, bau badan kita bisa menjadi masalah. Cara mencuci baju kita juga menjadi masalah. Akhirnya Mbak Mia ini ya dikarenakan untuk menggunakan mesin cuci aja diomelin sama majikannya. Ya akhirnya Mbak Mia ini mencuci dengan tangan kan. Otomatis kalau mencuci dengan tangan otomatis kebersihannya juga ya belum tentu bersih banget karena airnya juga kan minim yang dipakai. Jadi mungkin apa yang dilihat sama majikan sama yang dirasakan majikan ini nggak tahu apa tuh membuat itu bad mood sama Mbak Mia ini. Pekerjaannya dinilai salah semua. salah terus. Padahal yang ngomongnya dengan bahasa Inggris. Ya Mbak Mia juga sedikit paham.
apa yang diperintahkan oleh majikannya. Singkat cerita guys, di 4 bulan ini Mbak Mia nih udah ini otaknya nih udah ngeblank karena dimarah-marahin terus, segala disalah-salahin, cari gara-gara terus. Pokoknya yang cuci piring salah lah, ini salah lah, pokoknya disalah-salahin terus. Nah yang paling utama itu majikannya itu jujur sama Mbak Mia, kalau saya itu nggak suka style kamu itu yang kayak gitu. Ya kalau nggak suka ya belikan baju ya majikan, jangan asal protes aja. Udah pelit, nggak mau modalin pembantunya, protes aja. Aduh ya, tapi kan itu memang istimewanya Hong Kong, dimana Hong Kong itu bisa memutuskan kontrak secara sepihak, baik itu dari majikan sendiri ataupun dari ART-nya. Kita bisa memutuskan kontrak sebelah pihak. Nah ini terjadi kepada Mbak Mia. 6 bulan berjalan baru aja selesai potongan guys. Mbak Mia ini di-interminate guys oleh majikannya. Majikannya ini mungkin udah kong kali kong sama agensi ya guys ya, karena banyak nyamuk guys. Karena agensinya ini langsung ngomong ke Mbak Mia kalau majikan kamu itu mau menginterminate kamu. Baru pemberitahuan seperti itu Mbak Mia ini udah takut banget. Aduh, soalnya dulu agensinya tuh pernah memberikan warning kepada Mbak Mia, kamu hati-hati bekerja, kalau kamu di-interminate, kamu itu akan di blacklist. Mungkin agensi mengatakan seperti itu supaya Mbak Mia ini bekerja dengan baik-baik di situ. Mbak Mianya udah kerja baik-baik, bosnya yang nggak baik-baik, iya kan? Dan yang jadi kesalnya, agensinya itu pro sama majikannya guys. Akhirnya dari telepon agensi yang seperti itu, Mbak Mia ini kan alhamdulillahnya punya saudara di Hong Kong. Akhirnya dia curhat lah ke saudaranya. Ini gimana nih? Saya ini dengar-dengar mau diinterminate dari agensi dan majikan. Terus akhirnya saudaranya ini alhamdulillahnya care sama Mbak Mia guys. Dibawalah tuh Mbak Mia ke agensi saudaranya itu, menceritakan tuh Mbak Mia cerita. Itu posisinya 6 bulan kerja ya guys ya, baru selesai potongan banget. Jadi Februari, Maret, April, Mei, Jun, ya Jun lah. Akhirnya Mbak Mia ini cerita sama agensi yang baru, dan alhamdulillahnya agensi ini, mungkin kalau misalkan di agensi bisa dilihat kali ya rekor majikannya dulu ini Mbak Mia ini kayak gimana. Kan dalam kontrak kerja itu saya nggak tahu ya, karena saya bukan agensi, tapi saya yakin agensi itu pasti memiliki data tentang rekor majikannya Mbak Mia, karena kan tercatat di kontrak kerja ya. Mbak Mia ke situ juga membawa kontrak kerja guys, jadi bisa dicek. Alasannya jujur Mbak Mia itu, saya itu sudah berusaha bekerja, hanya karena saya itu nggak suka dia itu cara berpenampilannya saya, padahal saya itu berpenampilan ya layaknya sebagai seorang ART yang bekerja aja di Hong Kong, bagaimana kayak gitu guys. Akhirnya pas kebetulan nih, Mbak Mia ini beruntung termasuknya, pas kebetulan ada calon majikan yang nanti bulan 10 itu CC-nya itu finish kontrak, otomatis kan waktu itu masih bulan Jun. Akhirnya interview lah Mbak Mia ini sama majikan ini, majikan baru, dan majikannya itu yang barunya itu alhamdulillahnya cocok guys sama Mbak Mia. Akhirnya oke lah, nggak apa-apa lah, tapi agensi yang baru ini ngomong sama majikan baru, ini nggak bisa, harus tunggu di Hong Kong, dia harus pulang dulu ke Indonesia, no problem katanya. Bersyukur banget alhamdulillah ya, tuh di balik kezoliman majikan yang begitu, insya Allah kalau kita benar-benar niat kerja ya ada aja jalannya. Akhirnya cimeng tuh guys, tanda tangan tuh Mbak Mia sama majikan barunya. Pulang kan di-interminate tuh, bener di-interminate guys. Dan yang jadi kesalnya, majikan itu hanya memberikan hak sisa gajinya Mbak Mia dan uang tiket saja. Mbak Mia bertanya sama saya, Kak, memangnya kalau kita di-interminate cuma sisa gaji sama uang tiket? Tidak guys, kalau kalian di-interminate, kalian itu mendapatkan 1 bulan gaji sebagai pengganti uang interminate kalian. Karena bos itu sudah memutuskan kontrak sepihak, secara tidak langsung bos yang membayar 1 bulan gaji untuk kalian. Ingat nih. Terus jadi pertanyaan, terus Kak, uang interminate saya kemana? I don't know, mungkin saja kong kali kong antara agensi dan bos. Mungkin saja bosnya itu sudah memberikan uang interminate dan dimakan sama agensi yang oknum agensi yang tidak bertanggung jawab. Kayaknya sih seperti itu, karena tidak mungkin banget ya seorang agensi tidak tahu hak-haknya sebagai seorang ART yang di-interminate. Agensi itu udah pasti paham hak kalian itu apa. Kalau uangnya nggak sampai kalian, ya berarti ya untuk ya kalian jawab sendiri lah. Oke, diduga ya guys ya, diduga uangnya itu ya dimasuk kantong lah. Karena
Mbak Mia ini kan bukan di agensi yang sama, tapi dia ini di agensi yang baru guys. Akhirnya Mbak Mia ini pulanglah ke Indonesia dengan hati yang traumanya. Hongkong kok negara beton, memang kita tuh harus memiliki mental beton juga. Akhirnya nyampe rumah menunggu sampai 3 bulan visa barunya turun guys. Dan nanti Mbak Mia datang ke Hongkong di bulan Desember. Nanti kita silaturahim ya Mbak Mia ya. Kisahnya nih sangat inspirasi banget nih. Ayo kita bedah kasus ini yuk guys. Oke guys, pelajaran dari kasusnya Mbak Mia itu apa? Oke, di Hong Kong itu memang berbeda dengan Taiwan dan Singapura. Hong Kong itu ada keistimewaan di mana saat kita tidak cocok dengan majikan atau majikan tidak cocok dengan kita, ada yang namanya interminate, break contract, dan notice. Ayo kita bahas dulu nih. Kalau di interminate, ya break contract dan notice itu sama-sama interminate ya guys ya masuknya. Jadi saat kita tidak cocok sama majikan, boleh kita notice. Notice adalah surat pemberitahuan ke majikan kalau untuk 1 bulan kemudian saya sudah tidak bekerja dengan majikan. Dengan secara tidak langsung, saat kita memberikan surat notis ke majikan, kita tidak perlu mengeluarkan uang 1 bulan gaji kita, tapi kita bekerja 1 bulan. Tapi kalau misalkan kita break dan hari ini saya harus pergi dari rumah majikan karena saya udah muak dengan majikan itu, wajib kita memberikan uang 1 bulan gaji kita kepada majikan sebagai ganti. Baliknya lagi, kalau majikan menotis kita, Cece saya sudah tidak suka sama kamu, tapi saya notis kamu 1 bulan kemudian kamu keluar dari rumah saya, itu majikan tidak memberikan uang 1 bulan kepada kita. Tapi kalau posisinya interminate langsung, majikan, Cece kamu bereskan bajumu dan kamu keluar dari rumah saya, dan kamu berhak mendapatkan hak-hak nih kayak Mbak Mia ini. Mbak Mia ini kan disuruh keluar sama majikannya saat itu juga. Otomatis hak yang diterima Mbak Mia adalah uang interminate 1 bulan gaji kita. Sisa gaji kita di bulan itu, uang tiket dan uang transport, itu adalah hak kalian. Wajib kalian bertanya kepada agensi kalian. Berani, kita udah dipecat, kita juga masih dizolimi tentang uang, iya kan? Permasalahannya, apakah saat belum finish kontrak 2 tahun, saat kita dipecat nih, kasusnya kayak Mbak Mia nih, 6 bulan nih dipecat, apakah visa bisa turun? Ya bisa nih, kayak Mbak Mia nih, sebagai pelajaran, visa kalian itu pasti bisa turun. Karena selama kalian tidak melakukan kriminal di Hong Kong, selama kalian tidak berurusan dengan polisi, kalau hanya soal interminate atau break kontrak, majikan tidak suka dengan kita, kalian masih bisa turun visa. Harus percaya diri, tanamkan dalam pikiran kalian, visa saya bisa turun. Jadi kalian jangan patah semangat untuk datang lagi ke Hong Kong. Urusan visa itu urusan imigrasi. Jadi kalian harus positive thinking aja selama kalian bekerja benar aja. Seperti Mbak Mia ini kan kasusnya ini dia bekerja yang benar, cuma karena majikannya agak sedikit seglek aja. Seglek ya, emang kayak gitu guys, majikan Hong Kong tuh bikin kesel. Visanya bisa turun meskipun harus menunggu 3 bulan guys. Nah, jangankan itu Mbak Mia yang 6 bulan ya, kita yang kerja udah puluhan tahun aja, kalau posisinya kita di interminate, kita itu harus menunggu visa di Indonesia kok. Jadi bukan junior senior ya guys ya, ini tentang keimigrasian. Karena imigrasi itu menolak yang namanya job hopping. Nih kalian harus belajar nih, job hopping apa sih? Ini dikarenakan terlalu banyaknya PMI yang berpindah-pindah majikan. Alasannya satu, karena dia tidak nyaman dengan majikan lama. Yang kedua, mencari gaji yang lebih tinggi. Nah, dari situ imigrasi mencurigai PMI yang suka berganti-ganti majikan itu dikarenakan ingin mencari gaji yang lebih tinggi. Untuk itu, untuk memerangi job hopping, imigrasi ini memberikan keputusan siapapun PMI yang tidak finish kontrak selama 2 tahun, entah itu interminate dan break kontrak, notice, kalian bisa mencari majikan lagi asalkan menunggu visa di Indonesia. Kecuali majikan kalian dengan secara hormat sudah tidak menginginkan kalian dan memberikan yang namanya surat bagus atau surat yang menunjukkan kalau misalkan majikannya pergi ke Kanada ya, kan udah nggak butuh kamu tuh di rumahnya, otomatis dia itu menulis surat untuk imigrasi kalau misalkan Cece ini nih sebenarnya bagus, Cece ini kerjanya oke, saya suka dengan Cece ini, tapi karena kepentingan saya yang harus ke Kanada sehingga saya sudah tidak membutuhkan ART lagi di rumah saya, tolong dibantu untuk mencari majikan yang baru. Nah seperti itulah kira-kira, dan itu dikeluarkan, ditulis oleh mantan majikan kita. Saat surat bagus itu keluar, otomatis kita sebagai PMI memiliki rekor yang bagus.
sehingga kita bisa menunggu visa di Hong Kong. Paham ya? Jadi kalau majikan kita nggak suka sama kita, nge-interminate kita, ya udahlah kita pulang dulu ke Indonesia, oke, nggak apa-apa. Selama kalian tidak tersandung kriminal, tidak tersandung dengan polisi Hong Kong, percaya diri aja kalau visa kalian pasti turun. Itu antara 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan lah guys, 4 bulan lah maksimalnya lah insya Allah ya. Karena pengalaman teman-teman saya kayak gitu guys. Oke, menjawab pertanyaan ya guys ya. Terus kalau misalkan nih cara berpakaian kalian ya, saya kasih tips aja. Orang Hong Kong itu rewel sedikit. Kita ini kan bekerja ya, otomatis secara tidak langsung keringat juga keluar kan. Kadang orang Hong Kong yang terlalu perfect kayak posisinya majikannya Mbak Mia ini mencium aroma bau badan kita sedikit aja, itu udah kita disebutnya itu camcoy. Camcoy itu bau sayuran yang busuk gitu. Nah, mengantisipasinya ya kita pakai deodoran, kalau enggak kita pakai parfum lah sedikit-sedikit, meskipun baju kita nggak bagus-bagus amat ya, tapi ya kan intinya bersih. Nah, terus kita juga sering cuci muka ya guys ya, sering cuci tangan ya guys ya, untuk mengkondisikan tinggal dengan bos yang mapan seperti itu. Terus kalau misalkan cuci baju, kita sering menggunakan mesin cuci diomelin. Caranya kalian beli deterjen sendiri, saat kalian mandi, baju yang hari itu dipakai kalian taruh tuh di batap tuh, kan mandi ya, mandi sekalian kalian cuci baju yang saat itu dipakai kerja, langsung dijemur dan easy. Kalian nggak perlu terlalu banyak menggunakan mesin cuci. Gimana caranya pintarnya kita untuk mengkondisikan kita ini menumpang di rumah majikan yang seperti itu? Jangan kecil hati, jangan patah semangat. Kalian keren, kalian tetap penjuang keluarga, pahlawan devisa. Intinya kalian harus tetap semangat dan optimis. Mungkin itu aja sharing saya hari ini. Semoga banyak pelajaran yang kita bisa ambil bersama. Semoga kalian lebih beruntung dari Mbak Mia dan dijauhkan dari majikan-majikan yang sering bergonta-ganti cece. Oke, see you next video, bye-bye.